Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan pastinya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Topik pada hari ini yaitu kalimat efektif. Kenapa sih kalimat ini penting? Karena dengan menggunakan kalimat efektif, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas, tepat, dan pastinya mudah dipahami oleh orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Oh iya, sebelum masuk pembahasan, saya ingin memberitahu kalian. Sekarang saya berada di salah satu universitas ternama yang ada di Kota Bau-Bau, yaitu Universitas Muhammadiyah Buton. Tempat ini tidak hanya menjadi inspiratif, tetapi juga menjadi wadah berkembangnya generasi muda yang hebat-hebat. Pembahasan kita kali ini akan dibawakan oleh 4 narasumber hebat-hebat yang akan menjelaskan poin-poin penting dari kalimat efektif. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya teman-teman. Tanpa menunggu lama-lama, kita masuk saja ke materi pertama. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Wode Naura Makfira. Kepada saudari Naura, saya persilahkan. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dimengerti karena mengikuti aturan bahasa, baik itu dari segi ejaan maupun tanda bacanya. Intinya pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima jelas oleh orang lain. Nah, ada beberapa ciri yang membuat kalimat kita menjadi efektif. Yang pertama itu adalah kesepadanan struktur, yaitu kalimat harus memiliki susunan kata yang lengkap dan jelas, yakni subjek, predikat, dan objek. Nah, ciri yang kedua yaitu keparalelan bentuk, yaitu bentuk kata dalam satu kalimat itu harus seragam. Misalnya, dia suka menari, menyanyi, dan membaca buku. Nah, itu paralel. Sedangkan dia suka menari, menyanyi, dan buku itu tidak selaras karena buku itu bukan kata kerja. Wah, penjelasan dari saudari Naura tadi sangat informatif ya teman-teman. Terima kasih kepada saudari Naura atas pembahasan yang sangat menarik. Sebelum kita lanjut ke materi kedua, saya ingin memberikan sedikit informasi tambahan. Sekarang saya berada di salah satu fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Buton, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki 2 program studi unggulan. Yang pertama ada Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen. Nah, sekarang mari kita dengarkan saudari Aldania yang akan menjelaskan lebih dalam tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kepada saudari Aldania, saya persilahkan. Halo semua, saya akan melanjutkan ciri ketiga yaitu hemat kata. Artinya, kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang berlebihan. Misalnya, daripada bilang melakukan penyelesaian masalah, lebih baik langsung menyelesaikan masalah. Dengan begitu, kalimatnya lebih ringkas tapi jelas. Selanjutnya, ciri keempat yaitu cermat. Dalam membuat kalimat, kita perlu cermat, memilih kata yang tepat dan sesuai konteks. Misalnya, jangan sampai salah pakai kata yang mempunyai makna ganda. Contohnya, saya mau makan bang. Nah, itu kan jadi salah karena kata bang itu tidak sesuai konteks. Seharusnya roti atau makanan lain. Ciri kelima yaitu tegas. Untuk membuat kalimat yang tegas, kita perlu menekankan poin yang ingin disampaikan. Jangan sampai bertele-tele. Misalnya, kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada temanmu, langsung pada poinnya. Seperti, jangan lupa besok kumpul tugas. Itu kan lebih tegas dan langsung pada intinya. Wah, luar biasa ya penjelasan dari saudari Aldania. Benar-benar menambah wawasan kita ya teman-teman. Terima kasih kepada saudari Aldania. Sekarang giliran saudari Francisca Indri yang akan mengupas lebih dalam tentang ciri-ciri lainnya dan syarat-syarat dari kalimat efektif. Kepada saudari Francisca Indri, saya persilakan. Terima kasih kepada Dayang Greni. Saya akan melanjutkan ciri-ciri keenam adalah padu. Ide-ide dalam satu kalimat harus saling terhubung. Jangan sampai ada kalimat yang terasa terlompat-lompat. Misalnya, dia membaca buku lalu pergi ke pasar tetapi tidak menyukai makan malamnya. Nah, itu terdengar membingungkan karena idenya tidak saling terhubung. Nah, kita masuk ke ciri ketujuh adalah logis. Kalimat yang kita buat harus masuk akal dan mudah dimengerti. Misalnya, anak itu minum pasir. Nah, itu tidak logis karena pasir tidak bisa diminum. Jadi selalu pastikan kalimat yang kita buat harus sesuai dengan kenyataan. Selain ciri tadi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kita harus mengikuti ejaan yang disempurnakan EYD. EYD itu penting supaya tulisan kita rapi dan mudah dipahami. Kedua, susunan kalimat harus rapi, tidak berantakan, dan yang paling penting, kalimat harus jelas, tidak ambigu supaya orang lain tidak salah paham. Terima kasih kepada saudari Francisca Indri atas pembahasan yang sangat jelas dan tentunya terperinci. Penjelasan
Pembahasan ini tentunya semakin memperkaya kita tentang pemahaman apa itu kalimat efektif. Akhirnya kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari saudara El-Yamin yang akan mengupas tuntas tentang mengapa sih kita harus menggunakan kalimat efektif ke dalam kehidupan sehari-hari. Kepada saudara El-Yamin saya persilahkan. Halo teman-teman, jadi kenapa sih kita perlu memahami kalimat efektif? Karena kalimat efektif itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kita dapat menggunakannya di mana saja, baik di kehidupan kita sehari-hari, saat rapat, saat menulis artikel, atau dalam bermedia sosial. Kalau kalimat yang kita gunakan tidak efektif, orang lain bisa salah paham atau malah bingung dengan apa yang kita maksud. Contohnya, di media sosial kita sering melihat orang salah menyampaikan sesuatu, sehingga terjadi perdebatan panjang. Dengan kalimat efektif, kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi teman-teman, mari kita membiasakan diri menggunakan kalimat efektif. Dengan begitu, komunikasi kita jadi lebih baik dan pesan kita bisa diterima orang lain dengan lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara El-Yamin dan tentunya terima kasih juga kepada semua pemateri kita pada hari ini atas pembahasan yang begitu menarik dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita tentang kalimat efektif. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak teman-teman dan adik-adik yang baru lulus tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya untuk bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Buton, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Tempat ini adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan potensi kalian di dunia akademik maupun non-akademik. Teman-teman, jangan lupa ya dukung kelompok kami dengan cara like dan komen sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.